wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu sekalian dimuliakan Allah. Semoga Allah muliakan kita dengan amal-amal saleh. Amin. Salah satu amal yang luar biasa yaitu menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab ensiklopedia salat sampai bab 2 ya. Baru 2 kali ketemu ya. Hah? Ya, ini yang kedua. Ini 2 kali. Iya. Baik. Ketika kita sholat tentunya ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya kenapa sebelum kita bahas tentang masalah sholat, gerakannya, tata caranya, bacaannya, maka kita harus paham dulu hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Kita sudah bahas pertemuan yang pertama yaitu tentang toharah, macam-macam toharah. Kemudian ada air, ada debu, ya macam-macam air. Kita sudah bahas itu. Intinya air apapun selama walaupun sudah berubah tapi bukan karena yang karena yang najis, maka tetap suci. Ya. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ya. Nah, syarat sholat itu ada banyak. 1 Islam, 2 mumayyiz itu usia 7 tahun. Kemudian yang ketiga, syarat sholat adalah berakal. Kemudian yang keempat, masuk waktu. Kemudian yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian bebas dari najis pakaian dan tempat. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Kemudian setelah itu ada berapa tuh? Coba catat ya Ibu. Syarat sholat. Dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, syarat sholat yang pertama Islam tentunya. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini apa? Orang anak kecil yang sudah 7 tahun. Ya, kalau 10 sudah harus dipukul. Ya, 7 sudah harus sholat ya. Diperintahkan untuk sholat. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Berakal. Ya, orang berakal harus sholat. Kalau orang gila tidak sholat. Kemudian yang keempat, masuk waktu. Ya, sholat harus masuk waktu. Lebih baik akhir waktu daripada belum masuk waktu. Jangan saking tobatnya orang sholat zuhur jam 10, nggak boleh. Ya. Kemudian apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ke-6 yaitu suci dari najis pada pakaian dan tempat. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7 menghadap kiblat. Kemudian yang ke-8 menutup aurat. Yang ke-9 baru niat. Nah, jadi kita nggak bakalan bisa bahas tentang sholat kecuali kita tahu hal-hal yang membuat sholat itu tidak sah. Salah satunya adanya najis. Makanya pada bab 2 ini kita akan bahas macam-macam najis dan kewajiban mensucikannya. Kita lihat ayat Al-Quran di surat halaman 9. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi yang kita pakai pakaian untuk sholat adalah pakaian yang bersih. Walaupun bukan pakaian yang baru, tapi pakaian yang bersih. Bedain antara kotor dan najis. Orang kita nggak bisa bedain mana kotor mana najis. Baju najis jelas itu kotor, tapi baju kotor belum tentu najis. Ketika ibu kena debu atau duduk di mana ya, atau tiba-tiba kotor, itu bukan najis. Kalau najis jelas jenisnya. Ya,
kita pun jangan berprasangka ini kayaknya ada najis nih.